Salah satunya yang saya ingin bagikan adalah majalah ini. Kemudian setelah bab material, di majalah ini masuk ke bab yang lebih spesifik ke interior dan eksteriornya. Di sini ada satu pengantar dari Bu Anneke Andriana, Ketua HDI pada masa itu. Dia mengatakan simple, fungsional, dan beredam emosi. Nah, maksudnya mungkin ini menjadi satu perkembangan baru di mana tren interior juga lebih perkembangan baru di mana tren interior menjadi sangat personal. Nah, di sini waktu itu kami meliput salah satu karya Andra Matin, mungkin waktu itu kalau nggak salah sebuah rumah tinggal di daerah Menteng, tapi arsitekturnya secara umum kalau nggak salah renovasi atau gimana gitu, jadi nggak bisa terdefinisi secara umum, jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa segmen ruang. Ini ruang duduknya, jadi di karya ini kita pecah-pecah penggunaan interior furniturnya yang udah mulai simple, kotak-kotak, dan semua ruang yang ada di rumah ini memiliki akses visual yang besar dan terkoneksi juga dengan area-area taman di tengahnya. Kemudian juga penggunaan furniture yang memiliki garis-garis yang tegas, kotak-kotak, mungkin pada masa itu mengingatkan saya ketika saya masih tinggal di rumah orang tua saya yang dirancang tahun 70-an gitu ya. Jadi furniture ini masih mirip-mirip seperti ini gitu, sampai pada akhirnya di tahun 90-an kan sempat furniture bergeser ke arah yang agak lebih kriwil-kriwil. Dan suasana kamar mandi juga udah mulai diperkenalkan dengan suasana kamar mandi yang lebih bernuansa alami gitu ya. Masukin unsur-unsur batu ke dalam kamar mandi. Warna-warna gelap mulai berani digunakan di kamar mandi dengan material batu. Terus juga furniture kitchen set dari dapur juga yang udah tanpa profil-profil lagi, simple banget dengan warna-warna yang monoton. Kemudian bagian fasad. Nah, ini juga paradigma baru mungkin ya dalam merancang sebuah fasad, yang mana tadinya orang berpikir fasad itu harus penuh dengan karakteristik yang kuat, penggunaan material-material dan craftsmanship dari setiap elemen-elemen yang ada di fasad, baik kolom, baik opening jendela, profil atap dan lain-lain. Tapi pada masa itu fasad-fasadnya menjadi lebih simpel, praktis, persegi-persegi dan fungsional gitu. Jadi jendela-jendela dibiarkan terekspos tapi dikasih naungan-naungan yang lebih simpel dengan kanopi-kanopi beton yang flat aja, yang kotak. Nah, pada masa itu desain-desain seperti ini mulai berkembang. Ruang makan juga lebih diberikan tempat yang lebih terhormat gitu, dengan diposisikan di tengah-tengah ruang taman yang ada di sekitarnya, supaya mungkin akhirnya prosesi makan itu menjadi satu kegiatan keluarga ketika berkumpul bersama gitu di tengah padatnya aktivitas masyarakat modern pada masa itu. Kemudian masuk ke segmen furniture. Di sini diwakili oleh tulisannya Ibu Elin Rahman. Waktu itu dia selaku direktur Dekorus. Jadi dia sempat merangkum bahwa furniture ke depan juga mungkin mirip-mirip dengan interior, di mana furniture mungkin lebih modelnya lebih simpel dan fungsional. Nah, pada waktu itu mungkin furniture kayak gini baru banget nih, kita ngeliatnya keren banget gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya semua udah make furniture dengan desain seperti ini gitu. Meskipun sebetulnya ya desain-desain yang simple dan fungsional seperti ini ya memang udah ada di awal tahun abad 20-an ya. Bener ya 20-an ya? Iya. Yang mana waktu itu diperkenalkan oleh arsitek-arsitek Eropa era arsitektur modern gitu. Tapi sampai saat ini juga masih relevan. Di sini juga kita bagi-bagi segmen furniturnya di ruang makan, ruang tidur, ruang keluarga. Dan yang terakhir ini segmen dari rubrik sketsa atau inspirasi desain. Nah, kebetulan memang ini saya dan
partner saya waktu itu di majalah, Indra Zaka Permana, yang mengisi rubrik ini. Dimulai dari satu kata pengantar soal Feng Shui oleh Dr. Mauro. Ya mungkin Feng Shui bisa dibilang sampai sekarang juga masih tetap jadi satu pendekatan beberapa orang ya dalam merancang sebuah rumah tinggal, karena katanya mempengaruhi masa depannya mungkin ya. Nah ini adalah salah satu karyanya dari Zaka. Jadi zaman itu tahun 2005 belum ada SketchUp. Apa mungkin ada ya, tapi mungkin karena saya masih gaptek gitu ya. Apa nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. 2005. Iya 2008. Nah kita masih sketsa tangan nih. Kita kasih inspirasi desain waktu itu untuk memberikan gagasan salah satu surat pembaca yang ingin kita tampilkan di majalah dan yang mungkin relate dengan tema pada edisi ini. Nah ini masih pakai sketsa tangan, masih pakai pensil warna, marker. Nah ini desainnya Zaka. Waktu itu kita bikin satu-satu sonometrinya. Nah ini desainnya saya. Waktu itu dapat tugas untuk merenovasi sebuah rumah tinggal, tapi saya buat dengan mencoba untuk menyederhanakan fasad bangunannya, kemudian meluaskan ruangan di dalam-dalamnya. Karena memang pada tahun-tahun 90-an, rumah-rumah tahun 90-an itu, rumah-rumah tuh banyak sekat-sekatnya, jadi ruang-ruangannya jadi kecil, terbagi-bagi gitu. Makanya kemudian berkembang arsitektur modern yang emang membuat rancangan open plan pada area utama di rumahnya gitu. Nah dengan tujuan itu saya ingin mencoba untuk bereksperimen bagaimana membuat rumah yang tadinya layoutnya tertutup-tutup, saya ingin satukan dan membongkar sekat-sekat yang ada di ruangan itu. Program ruangnya dibuat secara manual di sketsa, kemudian juga inspirasi interiornya juga di sketsa. Nah dengan seperti itu jadilah denahnya seperti ini, terbuka, open plan. Pantry-nya saya buat ke depan, kemudian punya taman kering dan taman basah di belakang dan samping rumahnya, supaya si rumah ini punya akses visual dan koneksi ke ruang luar. Dan yang rubrik terakhir ini ada pernak-pernik dan aksesori yang juga mungkin pada masa itu juga berkembang, bentuk-bentuk yang simple, praktis, dengan material-material yang lebih dinamis lagi untuk mewakili interior dan arsitektur pada masa itu. Nah, kira-kira seperti itu isi dari majalah atau buku tren 2005 Rumah Tinggal Masa Kini. Mungkin pada waktu itu sempat pro kontra ya, tadi saya bilang kalau ngomongin tren itu kayaknya buat arsitektur tuh agak tabu, tapi memang ternyata terjawab gitu. Arsitektur yang ada di dalam buku ini bukan sebuah tren. Arsitektur yang ada di buku ini tuh menjadi satu perkembangan arsitektur sampai saat ini, dan menurut saya masih relevan terjadi dan menjadi satu solusi-solusi desain terhadap perkembangan kultur, budaya, dan lifestyle generasi yang mungkin butuh rumah atau generasi yang akhirnya berkembang dengan arsitektur yang sudah mulai membaik, sudah mulai memiliki esensi yang lebih penting dari cuman sekedar pengen tampil, pengen menunjukkan sosok identitasnya saja, tapi lebih ke personal kebutuhannya, lebih ke personal, ke batasan-batasan dan keinginan-keinginan yang lebih spesifik. Yang pasti dari majalah ini menjadi satu perkembangan baru yang kemudian akhirnya berkembang banyak karya-karya baru lagi, dan banyak juga pada masa itu platformnya masih hanya banyak di media cetak ya. Banyak juga majalah-majalah baru yang bermunculan, buku-buku baru yang bermunculan yang makin menginspirasi lagi, makin menginspirasi sampai sekarang. Di area digital, karya-karya arsitektur terus berkembang dan menjadi satu perkembangan yang positif menurut saya. Kira-kira seperti itu hasil dari review. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan terinspirasi. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya kita bisa mengisi konten-konten lainnya yang lebih berguna dan bermanfaat. Oke, terima kasih.